berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau hadir di acara kegiatan presentasi saya berbagi. Kita berbagi di sini. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kegiatan saya CGP. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai nanti saya lulus. Amin, dan kawan-kawan sekalian bisa ikut ya. Nah, sebelumnya saya di sini kita akan belajar tentang budaya positif. Tapi sebelumnya coba yuk, saya mau teman-teman semuanya berdiri saling berhadapan. Ya, kita berdiri saling berhadapan. Sudah? Oke, coba sekarang sebelum kita memulai kegiatan ini, kita senyum, berikan senyum terbaik kita. Kita berikan senyum terbaik kita hari ini. Ayo Bu Dina, Bu Ratu berdiri berpasangan, Bu Ratu sama Bu Dina. Senyum, saya minta senyum selama, ini nggak usah banyak-banyak, selama 30 detik ya. Siap, ayo Bu. Siap, ayo kita senyum selama 30 detik, siap. Berikan senyum terbaik, saya hitung 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
sebelum kita mulai ke berbagi baik, kita bikin kesepakatan forum diseminasi, ya. Kita buat kesepakatan. Pertama, menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Mau ditambahin lagi? Kira-kira apa lagi untuk forum kita hari ini? Bu Yanti? Belum ada. Biasanya kita punya kesepakatan ya, misalnya untuk hari ini. Pertama, misalkan saya udah ngasih dua nih, menghargai siapapun. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, ketiga biasanya semangat. Budaya positif itu budaya yang bisa kita terapkan, atau budaya kebaikan yang bisa kita lakukan agar bisa terpapar sama masyarakat banyak atau warga sekitar, ya. Nah, di sini ada namanya disiplin positif. Budaya positif itu terbagi banyak ya. Di sini ada poin-poin, ada 6. Pertama, disiplin positif. Ada motivasi. Ini motivasi ya. Saya typo. Tadi saya baru nanya. Bukan motivasi, tapi motivasi. Ya, Bu Yanti, matanya berarti masih apas juga. Motivasi, ada keyakinan sekolah atau kelas. Terus ini kebutuhan. Malam saya ketiknya malam. Jadi kebutuhan. Jadi ada dua ya. Nah, ada posisi kontrol restitusi. Ini kontrol, jangan salah kepreset ya. Sama segitiga restitusi. Nah, sebagai seorang guru yang baik harus mampu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang tadi seperti saya sebutkan. Ada 6. Kita bisa menerapkan disiplin, motivasi, keyakinan, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, jadi tidak harus kita nggak harus semuanya kita terapkan, tapi boleh beberapa dulu. Nah, coba disiplin positif itu apa? Tadi. Peraturan yang harus dijalankan. Nah, terus apa lagi? Kebiasaan-kebiasaannya diterapkan. Oke. Sekarang coba disiplin positif ya. Nah, di sini ada keterangan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri apa? Ayo, kita pasti punya ya, pernah dengar nilai-nilai kebajikan itu apa? Apa aja? Nilai-nilai kebajikan itu apa aja? Jujur, benar. Itu termasuk nilai kebajikan. Terus disiplin, nilai kebajikan juga. Terus sabar. Terus Bu Dina menyebut lagi. Apa lagi? Selamat pagi, saling ulang. Apa lagi? Bertanggung jawab. Iya, benar. Yang lain kemana ini? Lagi ada kegiatan lagi Bu. Tadi Pak Anto udah gitu katanya lagi sibuk. Nah, di sini terdapat disiplin positif yang lebih ke arah disiplin diri.
yang mengontrol diri dalam setiap melakukan segala tindakan. Nah, yang ini pembelajaran baru, biasanya kita kan bikin kesepakatan kelas dulu ya, misalnya sama murid-murid. Ini kalau seandainya ini tidak pakai seragam, jadi sampai sini berbagi kita, gitu. Maksudnya kayak tadi keyakinan kelas, disiplin positif. Intinya bahwa disiplin positif harus dimulai dari diri sendiri, dan itu harus benar-benar dari dalam, bukan karena faktor yang tadi 3 ya Pak ya, bukan karena faktor ketidaknyamanan, bukan karena faktor takut hukuman, gitu loh. Iya, dan ini diakui misalnya bahwa saya yang paling hebat, saya yang paling pagi atau saya yang paling rajin gitu loh. Karena itu faktor-faktor seperti itu ya itu yang berasal dari luar, dan itu gak akan bertahan lama ya Pak. Tapi kalau misal faktor yang dari dalam diri sendiri bahwa kita menyadari gitu bahwa tadi yang seperti benar Bu Winda, Bu Salsa, Pak Adi, Bu Dina berarti bilang bahwa kita ingin mencontohkan sama siswa juga gitu. Berarti kan bagus kita itu dari dalam diri kita sendiri, itu malah akan lebih efeknya lebih baik dan mudah-mudahan bisa berdampak positif bagi peserta didik. Nah, presentasi saya tadi itu semoga harapan kita bisa menjadikan peserta didik yang mempunyai motivasi yang berasal dari dalam diri kita, dari dalam diri sendiri, gitu, dan menjadikan anak yang penerus bangsa yang lebih baik lagi, terus bisa membanggakan nama sekolah, baik nama sekolah kita, dan yang pastinya sama keluarganya, gitu loh. Karena ya seperti itu, anak-anak itu ya seperti kemarin bilang bahwa anak-anak itu bukan dari kertas kosong, tapi sudah ada garis-garis samar, bahwa mereka sudah membawa kodrat alamnya Pak ya, sudah membawa kodrat alamnya dalam diri dia. Tinggal kita seorang guru itu menebalkan ke arah yang lebih baik atau lebih positif lagi, bukan menebalkan ke arah yang negatif. Karena pada zaman sekarang banyak kasus-kasus kayak yang Pak Yudi kemarin sampaikan, bullying banyak. Terus sekarang bullying itu buat mereka sudah seperti makanan sehari-hari Pak, gitu loh. Tadi juga anak-anak cuma gara-gara anak satu ini ada yang tadi terus pagi, cuma gara-gara anaknya temannya begini, terus yang satu marah-marah, pukul. Itu emosi generasi Gen Z seperti itu. Jadi makanya kita harus bisa mewaspadai dan mengawasi, gitu loh. Bukan berarti kita membatasi mereka melakukan kayak internet, HP itu enggak, jangan. Tapi kita hanya bisa membatasi dan mengawasi saja, gitu. Karena ya itu bahwa kita harus bisa bahwa anak itu mengajarkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ini ya. Kodrat zamannya sekarang zaman kita zaman internet, zaman YouTubers, gitu. Kalau anak yang nggak ngerti YouTube, nggak ngerti internet itu malah terlihat ketinggalan zaman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Cukup? Pak Yudi kayaknya penjelasan saya yakin karena penjelasan dari Pak Yudi tadi kemarin sudah, kita hampir sama ya Pak ya. Materinya hampir sama seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang